Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Bangga Podcast bersama saya Mimi Katri, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. 5 Juli kemarin kita memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Dan hari ini kita bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa dan salah satu patriot di salah satu kecamatan ya. Ini sudah bersama saya Bapak Khoidir Esos MSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seger ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah. Dan ditemani istri tercinta ya. Apalagi ditemani istri tercinta Ibu Haja Entin Fariha, Ketua PKK Kecamatan Jambe. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Gimana dari perjalanan ke sini Pak? Macet enggak? Alhamdulillah kita pagi-pagi sekali karena memburu apel pagi Hari Koperasi tingkat Kabupaten Tangerang. Tangan luar biasa. Jadi pagi-pagi udah berangkat Pagi-pagi ya? jam 6 seberang. Oh, luar biasa. Ibu juga ya? Oke, kabar gimana? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Apalagi pasca kemarin Hari Keluarga Nasional, katanya ada puluhan prestasi yang diraih. Alhamdulillah luar biasa. Kecamatan Jambe ini lumayan terdaftar ada 10 prestasi kecamatan. Terima kasih. Salah satunya ada kampung KB terbaik bahkan tingkat provinsi ya Pak. Insya Allah, alhamdulillah. Kemudian ada juara 1 rumah data kependudukan. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada juara 1 bina keluarga balita, juara 1 PIK R, terus kader kreatif dasar ya. Kemudian penyuluhan KB bina keluarga remaja, bina keluarga lansia Pak ya. Dan yang terakhir ada UPPKA dan kader IMP. Luar biasa. Aplaus buat Kecamatan Jambe. Ini kalau kita bicara rahasianya, utamanya kecamatan di kabupaten ada 29 Pak ya. Dan Kecamatan Jambe nyabet hampir seluruh perlombaan. Kira-kira boleh Pak ceritain rahasianya apa biar kecamatan yang lain bisa niru itu? Ya, terima kasih Mbak Mimi dan Ibu PPKK Kecamatan Jambe yang mendampingi kami di sini. Jadi intinya kami tim kecamatan awal mulanya kita membentuk surat keputusan camat tentang tim pembina kampung keluarga berkualitas di tingkat kecamatan dengan melibatkan Porkopimcam, UPT Puskesmas, UPT KB, tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK desa, posyandu, dan para kader-kader yang ada di tingkat desa se-Kecamatan Jambe. Dengan melibatkan semua komponen yang ada, alhamdulillah Ibu Bimi, kita ini bisa bersama-sama bersinergi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu menjadi juara lomba kampung keluarga berkualitas tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Ini kerjasama semua pihak, di antaranya juga keterlibatan sinergitas OPD terkait di lingkungan Kabupaten Tangerang dengan memberikan berbagai macam bantuan supporter kepada kami di tingkat desa dengan berbagai macam kegiatan, baik itu dari kegiatannya kebersihan, kemudian kegiatannya perikanan, peternakan, kemudian pertaniannya juga, kemudian apalagi dari dinas DPPKB sendiri yang telah memberikan suatu support kepada kami sehingga kami bisa bersama-sama bekerja sama dengan semua komponen sehingga alhamdulillah apa yang kami cita-citakan, apa yang kami hasilkan, alhamdulillah wasyukurillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami bisa mempersembahkan kepada Kabupaten Tangerang untuk menjadi juara 1 kampung keluarga berkualitas tingkat provinsi Banten. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Jadi ada 2 tuh ya. Kalau aku contek 1 kolaborasi yang luar biasa kompak, yang kedua support dari DPPKB betul ya Pak ya. Nah, kalau misalnya rahasia ke masyarakatnya sendiri mendorongnya seperti apa Pak biasanya? Ya, alhamdulillah kita tidak intinya kita istilahnya bisa kita itu seharian di desa. Seharian di masyarakat dengan tim penggerak PKK desa, tim penggerak PKK kecamatan, dengan stakeholder yang ada di kecamatan, UPT KB-nya, UPT Puskesmasnya, membantu para kader ibu bidan untuk bersama-sama supaya dengan program kampung keluarga berkualitas ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena kampung keluarga berkualitas ini adalah
intinya fokusnya adalah kependudukan, kemudian keluarga berencana, kemudian pembangunan keluarga dalam rangka untuk bertujuan supaya masyarakat bisa memahami kondisi apa artinya pentingnya suatu keluarga yang berkualitas, sehingga masyarakat mudah-mudahan dengan masuknya keluarga berkualitas bisa memahami tentang kesehatannya, pendidikannya, lingkungannya, dan hubungan baiknya dengan pemerintah dan masyarakat, dan supaya program ini berkesinambungan dalam rangka untuk menciptakan kesehatan masyarakat gitu Ibu Mini ya. Baik. Berarti terjun langsung ya Pak ya. Terjun langsung. Terus ditambah lagi semangat yang terus menerus ya, kita support dengan semangat. Teknis di lapangan harus semangatin semangat ya. semua, dari atas sampai bawah semangat semua, insya Allah kalau dari atasnya semangat gitu kan, pas langsung terjun ke masyarakatnya juga gitu dengan seluruh kalinya semangat semua. Iya benar. Jadi tentunya faktor dari keaktifan Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Terjunnya di lapangan langsung, kemudian tadi semangatnya. Sepertinya memang ya Sobat Bangga, semangat dari Ibu Camat juga luar biasa kelihatan. Ya, makanya prestasinya banyak ya. Oke, kalau tadi sempat dikatakan bahwa menang juga di ranah provinsi, Pak ya. Artinya ini kan luar biasa ya, bukan hanya kabupaten lagi gitu ya. Faktor utama yang menyebabkan menang tuh bisa menang tuh kira-kira yang berbeda daripada kecamatan lain atau wilayah lain itu apa yang? Kalau alhamdulillah kalau Kabupaten Tangerang itu setiap lomba pasti melibatkan semua OPD terkait, memberikan support, bantuan, koordinasi yang baik dari dikoordinator oleh DPPKB, melibatkan OPD di kabupaten untuk mensupport kami di kecamatan dan ujungnya di desa Mekarsari, berikan bantuan kepada desa dari berbagai macam program yang masuk. Alhamdulillah kolaborasi yang kuat, yang sinergi ini dari pemerintah daerah Tangerang, alhamdulillah berkat pimpinan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Kepala Dinas PKB gitu ya, Pak Sekda juga mendorong kami supaya bagaimana caranya kami bisa menghasilkan yang optimal dan maksimal dalam rangka penyelenggaraan lomba kampung keluarga berkualitas ini gitu Bu Mimi. Ya, betul. Memberi energi positif, semangat yang tidak hentinya, mulai dari Bapak Bupati sampai ke lapisan di bawah ya. Sampai ke masyarakatnya juga ya, terus bersemangat dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di kampung. Utamanya banget berarti Pemda juga sangat mensupport Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan itu salah satu kelebihan dari Betul. Camat Jambe, bisa mengkolaborasikan semuanya secara langsung. Nah, tadi juga ada juara di ranah rumah data kependudukan, Pak ya. Nah, ini kalau kita bicara sistem dan pengelolaan data, bisa dibilang tidak mudah gitu, Pak ya. Nah, gimana sistem dan pengelolaan data yang dilakukan alhasil bisa unggul dan menang? Ya, alhamdulillah kita membina, membimbing, mengarahkan rekan-rekan kader yang ada di desa itu, manakala setiap ada kegiatan sekecil apapun kegiatan yang ada di masyarakat harus diinput di dalam rumah data itu supaya pergerakan data itu dinamis, tidak hanya istilahnya kegiatannya dilaksanakan tapi inputan datanya tidak, itu tidak sinergi. Jadi kami diupayakan kegiatan di masyarakat harus diinput, harus dilaksanakan penginputan supaya seimbang antara kegiatan di masyarakat dengan inputan yang ada di basis data itu sendiri. Sehingga alhamdulillah dengan kegiatan yang banyak, insya Allah inputan datanya juga banyak. Sampai gitu juga alhamdulillah pembinaan dari DPKB kepada kami, terutama kepada kader penginput itu, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga menghasilkan terbaik buat Kabupaten Tangerang. Oke, aku sekarang pindah ke Ibu ya, Bu Entin. Kalau kita bicara pelaksanaan program di lapangan, biasanya ibu-ibu jauh lebih sering ya ke lapangan nih. Kira-kira kalau strategi pelaksanaan di Bina Keluarga Balita, ini kita bicara BKB ya, biasanya seperti apa mendampingi dan di lapangan? Ya, untuk Bina Keluarga Balita diperlukan kader ya, berupa kader inti, kader iket ya, kader bantu, dan semua kader itu harus selalu ditambah lagi kapasitasnya ya, kapasitasnya untuk lebih punya inovasi dalam pendekatan kepada keluarga balita itu sendiri gitu ya, tentunya dengan berbagai inovasi tersebut sehingga seluruh sasaran bisa kami
terangkum, bisa kami cakup gitu kan dalam Bina Keluarga Balita ini gitu. Tapi kalau kita bicara biasanya di lapangan ada yang apatis, kemudian ada yang nggak peduli, warga itu tidak semuanya antusias Bu ya. Strateginya seperti apa kalau di lapangan? Ya itu dia kan kita melibatkan banyak kader gitu ya. Ya tentunya dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang bisa dimengerti oleh keluarga balita sehingga bisa pentingnya stimulasi anak usia dini untuk dimasukkan ke Bina Keluarga Balita itu. Gitu kan ya, tentunya selain anaknya juga mendapat stimulasi, ibunya juga bisa mendapatkan pengetahuan dalam rangka bagaimana supaya tumbuh kembang anak itu sesuai dengan usianya. Oke, itu luar biasa Bu ya. Biasanya di lapangan itu yang agak terkendala ya. Itu karena kan anakku masih kecil Betul. ngapain gitu kan. Tetapi dalam Bina Keluarga Balita ini kan mulai dari 0 tahun, 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2, 2 sampai 3 dan sebagainya, itu ada kelasnya tersendiri. Sehingga ibunya itu kan mulai dari masa kehamilan, mulai dari mau menikah gitu kan, sudah diberikan pengertian mengenai pentingnya dalam memberikan pola asuh yang baik bagi anak. Oke, itu kalau kita bicara balita Bu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara remaja, ini juga Kecamatan Jambe juga luar biasa ini menang penghargaannya ya. Itu remaja juga kan kita mempunyai trik bagaimana caranya untuk merangkul para remaja disesuaikan dengan hobinya gitu. Oh, hobi ya yang kita gitu, hobinya masing-masing dan potensi yang ada di sana gitu kan. Jadi ada pergerakan teman sebaya ya yang mengajaknya itu gitu kan. Jadi bukannya kader yang menggurui, tetapi ada teman sebaya yang mengajak untuk bersama-sama dalam kegiatan PR ini. Jadi bukannya ada keterampilannya, hobinya, tetapi juga bagaimana caranya untuk bisa sebagai nanti kedepannya menjadi keluarga yang berkualitas, dipersiapkan seperti itu mulai dari remaja. Jadi temennya ngajak temennya lagi, ngajak temennya lagi, ya pantesan nih berhasil Sobat Bangga ya. Untuk daerah kecamatan lain boleh ditiruin nanti yang didekati anak personalnya Bu ya. Teman sebaya. Oke, kalau kita bicara dahsyat, ini juga kadernya dapat juara juga nih Bu ya, luar biasa keren. Nah ini kalau misalnya kegiatan dan kontribusi kader dalam program ini sampai akhirnya meraih penghargaan, itu seperti apa? Nah, kita juga ada pelatihan-pelatihan mengenai keseimbangan gizi. Keseimbangan gizi yang seluruh kader harus tahu gitu kan manfaat dari keseimbangan gizi yang seimbang itu, B2SH itu. Gitu. Jadi kita lebih mengedepankan tentang pentingnya protein, 2 protein baik hewani maupun nabati dalam rangka tumbuh kembang. Itu terus keserasian dengan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu kan. Jadi banyaknya makanan dan potensi lokal juga gitu kan kita terus kembangkan dalam upaya untuk bisa kalau kemarin kita kumbili yang kita angkat. Sempat gitu diundang di podcast. Iya. Kadernya sempat diundang kemarin. Iya, kumbili yang kita angkat untuk bisa karena potensi di Jambi itu banyak kumbili gitu kan. Kenapa enggak kumbili yang kita angkat dalam digunakan? Ya, dan banyak juga kan olahan pangan lokal lainnya. Yang penting kesesuaian gizi cukup untuk pemenuhan gizi untuk balita. Macam ada kendala nggak sih biasanya? Ini kan menggerakkan masyarakat masyarakat ini beda-beda culture dan belakangnya gitu. Apa yang paling sulit Pak biasanya? Dalam setiap kegiatan pasti menemukan hambatan, kendala dan masalah. Tentu itu yang kita temui di lapangan. Rata-rata yang menjadi kendala di masyarakat itu adalah kesadaran tentang kesehatan,
kesadaran tentang kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana menjaga keluarga, begitu ya. Itu yang menjadi hambatan tantangan kami di lapangan. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin dengan Ibu Camat dan para kader, pendekatan yang terpenting kepada masyarakat dimanapun masyarakat berada. Kami mengadaptasi, maksud dalam artian menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada. Mudah-mudahan dan kami masuk kepada masyarakat, memberikan contoh, suri teladan, insya Allah dengan kita beradaptasi dengan masyarakat dengan tidak dengan tidak ada perintah dari kami, dengan kesadaran sendiri mereka ikut serta berpartisipasi juga gitu. Jalan, Mimi ya. jalan sendiri. Tapi kami dari kecamatan dan desa tidak bosan-bosan membina bumi kepada masyarakat, terus turun ke masyarakat, per rumah, datang ke masyarakat supaya masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, ya masyarakat yang tadinya kurang bersih menjadi bersih, masyarakat yang tadinya kurang perhatian kepada kesehatan bisa mengerti tentang kesehatan gitu, yang biasanya buang sampah sembarangan tidak buang sampah sembarangan. Itu yang perlu kita pendekatan secara serius, secara istiqomah gitu Mbak Mimi ya, kepada masyarakat. Harus itu Pak. Iya, Ya, supaya masyarakat ini benar-benar bisa istiqomah menjaga lingkungan yang bersih dan ramah dan telaten dalam menjaga lingkungannya, karena buat siapa lagi? Kalau saya Pak Camat, Ibu Camat kan istilahnya jauh dari masyarakat. Betul. Ya Bu ya. Masyarakat yang merasakan sendiri, masyarakat sendiri yang harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya gitu Bu Mimi. Sampai akhirnya berkualitas semua ya. Camatnya berkualitas, warganya juga berkualitas gitu Bu ya. Oke, tadi ada kemudian kalau tadi kita bicara juara 1, ini ada katanya juara 2 juga. Penyuluh KB kategori PNS, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, Bu ya. Ini kalau bicara pembinaan kelompok-kelompok ini seperti apa pembinaan yang dilakukan Bu? Banyak program, ini juga salah satunya yang jadi perhatian adalah penyuluh KB kategori PNS, kemudian bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, Bu ya. Nah, secara teknis atau di lapangannya pembinaan untuk kelompok-kelompok ini seperti apa Ibu? Ya, itu tidak terlepas dari peran serta Pak Ibnu ya. Alhamdulillah Pak Ibnu itu sangat bersemangat sekali dalam pembinaan baik itu di kecamatan maupun terjun langsung ke desa-desa, terjun langsung ke kelompok-kelompok untuk melihat sejauh mana kelompok-kelompok itu bisa berjalan dan terus memberikan motivasi dan semangat untuk seluruh kader supaya bisa menjalankan semua program baik itu bina keluarga remajanya dan lansianya bisa sesuai dengan program kerja dari bina keluarga lansia dan remaja. Oke. Kalau tadi kita bicara Pak Ibnunya di lapangan, kemudian pasti ada support juga dari Ibu dan Pak Camat mungkin biasanya di lapangan atau seperti apa kolaborasinya? Ya, tentu dari support dari Pak Camat yang luar biasa ya. Ya alhamdulillah dengan UPTKB Pak Ibnu ini kami sering door to door gitu ya. Kadang-kadang beliau ke ruangan saya ke ruangan ke kantor UPTKB, kita bersama-sama ke lapangan. Kadang-kadang kita bareng-bareng lokmin di kecamatan dalam rangka untuk pengatasan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dan alhamdulillah dengan ada program Kampung KB ini, kami dengan UPTKB dan anggota terutama Pak Ibnu terus berkomunikasi, koordinasi bagaimana caranya program-program KB dan program-program pemerintah daerah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama tadi desa Mekarsari gitu Bu. Alhamdulillah Pak Ibnu, UPTKB oke, bagus lah alhamdulillah kerjasama dengan kita Bu. Sampai akhirnya alhamdulillah. Ya. Oke, tadi kita bicara lansia penyuluhan Pak ya. Ini kalau kita bicara UPPKA dan kader IMP di masyarakat Jambe nih punya arti tersendiri nggak Bu? Ya, alhamdulillah kalau Jambe itu masyarakatnya itu rajin. Iya, rajin-rajin, baik itu ibu-ibu yang sepuh-sepuhnya tuh masih rajin Bu ya. Iya, terus ke sawah, terus juga mengolah hasil kebun, ada kicimpringnya, ayam rangginang, ya. Nah itu gitu kan kita kumpulkan, gitu kan dalam rangka peningkatan pendapatan untuk keluarganya seperti itu. Ada pelatihan packagingnya, ada pelatihan juga pemasaran.
kadernya gitu kan, kolaborasi dengan PKK alhamdulillah, dengan kader KBI juga, UPPKA juga alhamdulillah, dan untuk kader IMP-nya juga kami bersama-sama dengan PKK untuk terus selalu mengupgrade gitu kan, karena ini kita lebih fokus ke stunting gitu kan, kita lebih mengoptimalkan bagaimana cara penanganan stunting, baik itu dari keluarganya, kesehatan keluarganya, kebersihan di lingkungannya, dan itu tentunya dibutuhkan kader-kader IMP yang langsung terjun ke masyarakat dalam upaya memberikan penyuluhan yang efektif supaya stunting itu bisa kami tekan serendah-rendahnya. Luar biasa. Artinya ada kader yang rajin, kemudian ada masyarakat yang luar biasa rajin juga, dan dorongan dari pemerintah daerah tentunya ya Pak ya. Oke. Dari sekian banyak prestasi, juara 2, kadernya menang juga ya Pak ya. Tantangan yang paling dirasa kok ini susah sekali sih gitu. Ini kenapa kok rumit sekali untuk bisa dibina atau seperti apa? Itu apa dalam semua program itu Pak Camat kira-kira? Alhamdulillah ya, selama ini tugas di Kecamatan Jambe terutama dalam rangka untuk lomba kampung keluarga berkualitas, kendala masalah tadi sampaikan saya ada kendala masalah di masyarakat, terutama tadi saya sampaikan kesadaran masyarakat itu sendiri yang harus dirubah mindsetnya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan lingkungannya. Karena pemerintah itu hadir supaya masyarakat mengetahui kehadiran dari pemerintah, dari PPKB, dari kami di kecamatan kepada masyarakat, hadir menyampaikan informasi terkait masalah pentingnya kebersihan lingkungan, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga keluarga yang harmonis, yang sehat, yang sejahtera. Apalagi ini pemerintah langsung terjun kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan kendala yang ada tadi, dengan kondisi masyarakat yang kurang memahami kondisinya, alhamdulillah secara perlahan kesadaran masyarakat, informasi masuk ke masyarakat, bisa dengan sendirinya masyarakat dengan bekerja sama dengan kami. Dan alhamdulillah dengan program kampung keluarga berkualitas masuk ke desa, khususnya desa Mekarsari, yang mudah-mudahan ke desa seluruh Kabupaten Tangerang bisa mengangkat derajat kesehatan lingkungan masyarakat ke arah yang lebih baik. Insya Allah dengan kebersamaan kami, kebersamaan dari Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan terutama dimotori oleh DPKB, bersama-sama bagaimana caranya supaya kesadaran masyarakat tumbuh dengan sendirinya di hati nurani masyarakat itu sendiri, bagaimana cara menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan menjaga keluarga yang baik supaya mereka hidup normal dan bisa menjaga stabilitas kondisinya di masyarakatnya gitu Bu Mimi ya. Oke, luar biasa ini. Alhamdulillah. Prestasi ini sebenarnya tergambar dari bagaimana pimpinannya luar biasa yang sudah merangkul seluruh masyarakat Pak ya. Oke, terakhir Pak Camat dan Bu Hajam, ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan terutama kepada kader yang sudah menang, apa kira-kira mau disampaikan apa, boleh nanti disampaikan. Ya, nanti Bu Camat belakangan ya, Pak Camat dulu. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Jambe menghaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari beserta pengurus, para kader, Ibu Bidan, dan masyarakat Desa Mekarsari atas dukungan dan partisipasinya kepada kami Kecamatan Jambe yang alhamdulillah kita rasakan bersama bahwa kampung keluarga berkualitas Desa Mekarsari berhasil meraih lomba kampung keluarga berkualitas tingkat kabupaten juara pertama, dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua pihak
Kampung KB Keluarga Berintegritas Desa Bangsa juga berhasil menjadi juara 1 tingkat Provinsi Banten. Kami haturkan terima kasih banyak. Doa dan harapan kita semoga tetap sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu aja mungkin boleh silakan disampaikan terutama untuk kader yang sudah membawa nama baik Kecamatan Jambe. Ya, kami Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jambe mengaturkan banyak terima kasih atas seluruh pengorbanannya, seluruh baktinya, seluruh keringatnya, dan bekerja bersama-sama, terus bersemangat, terus giat, terus optimalkan seluruh potensinya, jangan sampai kendor ya, semangat terus, gali potensi terus, sehingga kampung KB berkualitas bisa kita pertahankan bersama-sama. Tentunya bersama-sama kita pasti bisa. Alhamdulillah biasa Bu ya. Oke, Ibu, karena Kecamatan Jambe merupakan wilayah menang di antara puluhan kecamatan, adakah yang mau disampaikan untuk kecamatan lainnya bisa nyontek keberhasilan dari Kecamatan Jambe, pesan mungkin atau masukan, saran untuk kecamatan lain? Terakhir boleh silahkan disampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada para camat dan ibu tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tangerang, kalau misalkan ada waktu dan kesempatan untuk bisa datang ke desa kami, Desa Mekarsari, sebagai juara lomba Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi Banten, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menurunkan ilmu yang terbaik buat desa-desa se-Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Berarti boleh ya? Boleh. Boleh main ke kecamatan Boleh. Bapak berarti ya? Boleh. Apalagi kita Jambe ini punya slogan Jambe Said, Jambe HD. Mantep. Apa itu artinya Pak Camat izin? Said HD dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, pantes juara 1 ya. Ibu Haja mungkin ada pesan untuk wilayah lain supaya menginspirasi wilayah lain, boleh silakan. Ya, terima kasih. Tentunya wilayah lain juga sama ya, pasti bisa menjadi juara, insya Allah gitu kan. Tapi mungkin ini kesempatan untuk Jambe, nanti kesempatan untuk kecamatan lain. Oke, siap, luar biasa Bu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu, cukup? Alhamdulillah cukup Ibu ya. Mimi. Terima kasih Terima kasih atas informasi dan sambutannya. Alhamdulillah, saya juga terima kasih banyak Sobat Bangga. Hari ini kita luar biasa banyak memberikan edukasi ya, terutama tadi dengan puluhan prestasinya. Ini Kecamatan Jambe membawa nama baik Kabupaten Tangerang di kancah provinsi ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, dan Sobat Bangga, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Camat, Sama-sama, terima kasih Bu Ibu Mimi. Haja. Semoga nanti ke depan Kecamatan Jambe semakin gemilang. Amin, ya Allah ya. Ya Allah. Baik, demikian podcast pada pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya pamit, saya Bibi Katri dan saya Camat Jambe Haidir beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jambe. Entin Faria. salam BKKBN. Berencana itu keren. DPPKB DPPKB bangga. bangga. Jambe saya, Jambe HD.